Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahid Irfan. Saya merupakan mahasiswa IAILM Surya Raya, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3, kelas B. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan judul yaitu Peradaban Bangsa Arab Pra-Islam. Langsung saja ke materinya. Silsilah bangsa Arab pra-Islam. Dilihat dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu Arab Ba'idah, Arab Aribah, dan Arab Musta'ribah. Arab Ba'idah, Arab kuno yang sudah punah. Arab Aribah berasal dari Yaman, ke Arab Qottaniyah. Arab Musta'ribah berasal dari Irak, ke Arab Adnaniyah. Bangsa Arab hidup berpindah-pindah, yaitu nomad. Demikian ini karena kondisi tanah tempat mereka hidup terdiri dari gurun pasir kering dan minim turun hujan. Perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat lain mengikuti tumbuhnya stepa, padang rumput yang muncul secara sporadis di sekitar oasis atau genangan air setelah turun hujan. Padang rumput diperlukan Badui Arab untuk kebutuhan makan binatang ternak seperti kuda, onta, dan domba. Berbeda halnya dengan penduduk Arab perkotaan, terutama penduduk pesisir. Pertanian, peternakan, dan perdagangan dapat berkembang dengan baik di daerah tersebut. Hal inilah tentunya yang membuat kehidupan masyarakat pesisir lebih makmur daripada masyarakat pedalaman atau Baduy. Dari realitas ini, maka timbullah reaksi antara penduduk kota atau pesisir dengan penduduk bangsa Arab pedalaman atau Baduy. Kelompok beberapa keluarga membentuk kabilah atau klan. Beberapa kelompok kabilah membentuk suku atau tribal dan dipimpin oleh syekh. Arab Ba'idah yaitu kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad, Samud, Sans, Judais, Amlak, dan lain-lainnya. Arab Aribah yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasijub bin Qoton, yaitu disebut pula Arab Qotoniyah. Arab Musta'ribah yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula Arab Adnaniyah. Banyak hubungan antara wanita dan laki-laki yang di luar kewajaran dalam bidang hukum. Mustafa Sa'id Al-Khin sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak menyebutkan bahwa istibdo yaitu seorang suami meminta kepada istrinya untuk berjima dengan laki-laki yang dipandang mulai atau memiliki kelebihan tertentu, seperti keberanian dan kecerdasan. Suami menahan diri dengan tidak berjima dengan istrinya sebelum terbukti bahwa istrinya hamil. Kedua, poliandri yaitu beberapa laki-laki berjima dengan seorang perempuan setelah perempuan itu hamil dan melahirkan anak perempuan, akan menunjukkan salah seorang dari laki-laki yang pernah menyetubuhinya dengan menjadi bapak dari anak yang dilahirkan. Yang ketiga, maktu yaitu seorang laki-laki menikahi ibu tirinya setelah bapaknya meninggal dunia. Yang keempat, badal, yaitu tukar-menukar istri tanpa bercerai terlebih dahulu dengan tujuan untuk memuaskan hubungan seks dan terhindar dari bosan. Yang kelima, sigafar, yaitu seorang wali menikahkan anak atau saudara perempuannya kepada seorang laki-laki tanpa mahar. Peradaban pra-Islam, kondisi geografis Jazirah Arab. Semenanjung Arab adalah semenanjung yang terletak di sebelah barat daya Asia. Wilayahnya memiliki luas 1.745.900 km persegi. Semenanjung ini dinamakan jazirah karena 3 sisinya berbatasan dengan perairan.
Bisa dilihat ini merupakan peta Arab pra-Islam. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia. Di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Aden. Di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Di sebelah utara berbatasan dengan daratan atau padang pasir Irak. Secara geografis, daratan Jazirah Arab didominasi padang pasir yang luas serta memiliki iklim yang panas dan kering. Hampir 5/6 daerahnya terdiri dari padang pasir dan gurun batu. Luas padang pasir ini diklasifikasikan Ahmad Amin, yaitu ada Sahara Langit, Sahara Selatan, dan Sahara Harrat. Sahara Langit yakni yang memanjang 140 mil dari utara ke selatan dan 180 mil dari timur ke barat. Sahara ini disebut juga Sahara Nufud. Sahara Selatan yakni yang membentang dan menjambung Sahara Langit ke arah timur sampai selatan Persia. Sahara Harrat yakni yaitu daerah yang terdiri dari tanah liat berbatu hitam. Kondisi ekonomi bangsa Arab pra-Islam. Faktor yang mendorong kemajuan perdagangan Arab pra-Islam sebagaimana dikemukakan Burhan al-Din Dalu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan produksi lokal serta kemajuan aspek pertanian. Yang kedua, adanya anggapan bahwa pedagang merupakan profesi yang paling bergengsi. Yang ketiga, terjalinnya suku-suku ke dalam politik dan perjanjian perdagangan lokal maupun regional antara pembesar Hijaz di satu pihak dengan penguasa Syam, Persia, dan Ethiopia di pihak lain. Yang keempat, letak geografis Hijaz yang sangat strategis di Jazirah Arab. Yang kelima, mundurnya perekonomian dua imperium besar, Bizantium dan Sasania, karena keduanya terlibat peperangan terus-menerus. Yang keenam, jatuhnya Arab Selatan dan Yaman secara politis ke tangan orang Ethiopia pada tahun 535 Masehi dan kemudian ke tangan Persia pada tahun 257 Masehi. Yang ketujuh, dibangunnya pasar lokal dan pasar musiman di Hijaz, yaitu Ukaz, Majna, Zu'al Mazaj, Pasar Bani Kainuna, Dumat al-Jandal, Yamamah, dan Pasar Wahad. Yang kedelapan, terblokadenya lalu lintas perdagangan Bizantium di utara Hijaz dan Laut Merah. Yang sembilan, terisolasinya perdagangan orang Ethiopia di Laut Merah karena diblokade tentara Yaman pada tahun 575 Masehi. Kondisi politik bangsa Arab pra-Islam. Menurut Nicholson, tidak terbentuknya negara dalam struktur masyarakat Arab pra-Islam disebabkan karena konstitusi kesukuan tidak tertulis, sehingga pemimpin tidak mempunyai hak memerintah dan menjatuhkan hukuman pada anggotanya. Namun, dalam bidang perdagangan, peran pemimpin suku sangat kuat. Hal ini tercermin dalam perjanjian-perjanjian perdagangan yang pernah dibuat antara pemimpin suku di Mekah dengan penguasa Yaman, Yamamah, Tamim, Gassoniyah, Hirah, Suriah, dan Ethiopia. Model organisasi politik bangsa Arab lebih didominasi kesukuan atau model kabilah. Kepala sukunya disebut Syekh, yakni seorang pemimpin yang dipilih antara sesama anggota. Syekh dipilih dari suku yang lebih tua, biasanya dari anggota yang masih memiliki hubungan family. Fungsi pemerintahan Syekh ini lebih banyak bersifat penengah atau arbitrasi. Daripada memberi komando, Syekh tidak berwenang memaksa serta tidak dapat membebankan tugas-tugas atau mengenakan hukuman-hukuman. Hak dan kewajiban hanya melekat pada warga suku secara individual serta tidak mengikat pada warga suku lain. Kepercayaan bangsa Arab pra-Islam.
Penduduk Arab menganut agama yang bermacam-macam. Ada paganisme, Yahudi, dan Kristen. Merupakan ragam agama orang Arab pra-Islam. Pagan adalah agama mayoritas mereka. Ratusan berhala dengan bermacam-macam bentuk ada di sekitar Ka'bah. Setidaknya ada 4 sebutan bagi berhala itu, yaitu Sanam, Waton, Nusub, dan Hubal. Sejak berabad-abad, penyembahan patung berhala tetap tidak terusik, baik pada masa kehadiran permukiman Yahudi maupun upaya-upaya kristenisasi yang muncul di Syria dan Mesir. Agama Yahudi dianut oleh para imigran yang bermukim di Yatrib dan Yaman. Tidak banyak data sejarah tentang pemeluk dan kejadian penting agama ini di Jazirah Arab. Kecuali di Yaman, Zunuwas merupakan penguasa Yaman yang condong ke Yahudi. Sedangkan agama Kristen di Jazirah Arab dan sekitarnya sebelum kedatangan Islam tidak terondai oleh tragedi yang mengerikan semacam itu. Yang tampak halnya pertikaian di antara sekte-sekte Kristen. Salah satu corak beragam yang ada sebelum Islam datang selain 3 agama di atas adalah Hanifiyah, yaitu sekelompok orang yang mencari agama Ibrahim yang murni, yang tidak terkontaminasi oleh nafsu, penyembahan berhala-berhala, juga tidak menganut agama Yahudi ataupun Kristen, tetapi mengakui keesaan Allah. Mereka berpandangan bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Hanafiyah, sebagai aktualisasi dari millah Ibrahim. Gerakan ini menyebar luas ke berbagai penjuru Jazirah Arab, khususnya di 3 wilayah Hijaz yaitu Yatrib, Taif, dan Mekah.